Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebe Putra Wijaya, NPM 20 100057. Baik, ini eh, metode yang akan saya bawa dalam metode SAW. Sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa bidik misi di Poliban dengan metode SAW berbasis web. Perhitungan dengan simple additive weighting atau SAW. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan dengan metode simple additive weighting atau SAW. Yang pertama, menentukan alternatif atau IE. 2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau CJ. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. 4. Menentukan nilai kecocokan setiap kriteria. 5. Membuat matriks keputusan X yang didapat dari ranking kecocokan pada setiap alternatif IE dengan setiap kriteria atau CG. 6. Melakukan langkah normalisasi matriks keputusan atau X dengan cara menghitung nilai ranking kinerja ternormalisasi atau RIJ dapat dari alternatif IE pada kriteria C dengan rumus jika J adalah atribut keuntungan benefit, jika J adalah atribut biaya cost. 7. Hasil dari normalisasi RIJ membentuk matriks ternormalisasi atau R. Hasil akhir nilai preferensi FA diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris matriks ternormalisasi R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks atau W dengan ranking untuk setiap alternatif sama dengan nilai bobot dari setiap kriteria sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Hasil dan pembahasannya. Contoh yang ada di sini. Langkah kedua adalah menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan CJ. Berikut adalah kriteria acuan dalam penerimaan beasiswa bidik misi. Keterangan penghasilan orang tua C1, jumlah tanggungan C2, rata-rata nilai rapor semester 4 sampai semester 5 C3, bukti rekening listrik C4, bukti pembayaran PBB C5. Selanjutnya adalah menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. Bobot preferensi kriteria yang telah ditentukan adalah W sama dengan 54432. Setelah bobot setiap kriteria ditetapkan, maka selanjutnya adalah menentukan nilai kecocokan dari setiap kriteria berdasarkan kriteria acuan. Ditetapkan nilai kecocokan adalah sebagai berikut. Nilai kriteria atau CJ C1 cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, C5 cost. Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai ranting kinerja ternormalisasi atau RIJ dari alternatif IE pada kriteria atau CJ sesuai dengan nilai kecocokannya. Matriks keputusan W dapat dari data alternatif penerimaan bidik misi, yaitu sebagai berikut yang ada di contoh di gambar ini. Kemudian matriks di atas normalisasi dengan penghitungan sesuai dengan kecocokan kriteria masing-masing data atau benefit atau cost sehingga terdapat matriks ternormalisasi atau R. Langkah selanjutnya adalah penghitungan hasil akhir nilai preferensi VA yang diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris metrik ternormalisasi
atau R dengan bobot preferensi atau W yang bersesuaian elemen kolom matriks W dengan perhitungan sebagai berikut. Yang ada contoh di bawah ini. Jurnal kedua, sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Judulnya dengan Decision Support System of Human Resources Performance Assessment using SAW atau Simple Additive Weighting Method in University of Muhammadiyah Purwokerto. Kriteria dan bobot. Kriteria penilaian umum bobotnya 55, tingkat kehadiran bobotnya 20, tingkat pendidikan bobotnya 10, tingkat pengembangan diri 10, unsur penunjang bobotnya 5. Proses menentukan matriks kriteria dilakukan dengan cara memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Matriks kriteria untuk setiap alternatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Proses normalisasi matriks dilakukan dengan menghitung nilai alternatif IE pada atribut CJ. Pada atribut yang berupa keuntungan benefit, maka nilai XIJ dari setiap kolom dibagi dengan nilai XIJ max atau maksimal pada setiap kolom. Apabila atribut berupa biaya, cost, maka nilai XIJ min atau minimal dibagi dengan nilai XIJ dari setiap kolom. Normalisasi matriks ditunjukkan pada tabel berikut. Proses normalisasi matriks dilakukan dengan menghitung nilai alternatif IE pada atribut CJ. Pada atribut yang berupa keuntungan atau benefit, maka nilai XIJ dari setiap kolom dibagi dengan XIJ max atau maksimal pada setiap kolom. Apabila atribut berupa biaya, cost, maka nilai XIJ min minimal dibagi nilai XIJ dari setiap kolom. Normalisasi matriks ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Setelah matriks ternormalisasi, proses selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap kriteria atau F atau V dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara matriks ternormalisasi atau R dengan nilai bobot atau W yang dihasilkan nilai preferensi dari setiap alternatif. Proses hitung nilai preferensi alternatif ditunjukkan pada persamaan berikut. Alternatif yang dimiliki nilai terbesar digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan. Masuk ke jurnal 3. Penyeleksian jurusan terfavorit pada SMK Sirajul Falah dengan metode SAW. Langkah-langkah penyeleksian metode SAW adalah: 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI. Sebagai solusi, formula untuk melakukan normalisasi adalah sebagai berikut yang ada di bawah ini. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai berikut yang ada di bawah ini. Contoh keterangan VI rangkaian untuk setiap alternatif. WC nilai bobot dari setiap kriteria. LIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai VA yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif IE lebih terpilih. Ini contoh nilai yang tertulis dan nilai bobot. 81
sampai 100, bobotnya 5. Keterangan bobot sangat baik. Yang kedua 61 sampai 80, nilai bobotnya 4. Keterangan bobot baik. 41 sampai 60, nilai bobotnya 3. Keterangan bobot cukup. 21 sampai 40, nilai bobotnya 2. Keterangan bobot buruk. Dan min 20, nilai bobotnya 1. Keterangan bobotnya sangat buruk. Untuk memberikan bobot setiap kriteria adalah CI1 5, CI2 5, C3 4, C4 4, C5 3. Adapun bobot dari setiap kriteria adalah sebagai berikut. Bobot kriteria. Untuk memberikan bobot setiap kriteria adalah C1 5, C2 5, C3 4, C4 4, C5 3. Adapun bobot setiap kriteria dalam sebagai berikut. 1 nilai 0,5, 0,25, 2 ekstrakurikuler 0,25, 3 kecekatan 0,2, kreativitas 0,2, 5 presentasi 0,1. Setelah nilai ranting alternatif ditemukan, langkah ketiga membentuk matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel ranting kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang ada di bawah ini. Selanjutnya, menghitung normalisasi dari setiap alternatif adalah sebagai berikut alternatif yang ada di bawah ini. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Hasil dari perhitungan nilai normalisasi dari setiap alternatif adalah sebagai berikut yang ada di bawah ini. Langkah keempat yaitu menghitung hasil akhir nilai preferensi atau VA diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi atau R dengan bobot preferensi atau W. Adapun bobot yang digunakan adalah sebagai berikut yang ada gambar di bawah ini. Hasil rankingan bisa kita lihat di antara F1, F2, F3, dan F4, nilai terbesar adalah F2, sehingga alternatif yang terpilih dan berhak menjadi jurusan terfavorit SMK Siraju Falah adalah F2 sama dengan akuntansi dengan hasil 27%. Rankingan kecocokan. Langkah kedua menentukan ranking kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Zona 4 menerapkan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada sekolah menengah atas negeri 8 Seluma. Langkah-langkah dalam menentukan metode SAW. 1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya C1. 2. Menentukan ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria C1. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga matriks normalisasi R. 4. Hasil akhir yang diperoleh perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif yang terbaik, misalnya IE. Ini contoh relative dan cost, di mana RIJ adalah ranting kinerja ternormalisasi dari alternatif IE pada atribut CJ 1 sama dengan I sama dengan 1 2 M dan C sama dengan 1 2 N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai nilai FI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif IE lebih terpilih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.